Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kami dari kelompok 2 Biokimia Dasar akan mempresentasikan materi kami, yaitu metabolisme lipid. Dengan nama anggota kelompok Theophilus Adetogar Chandra Irawan, Elis Eka Putri, Faidul, Hasmiati, saya sendiri, dan Israwati Syam. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada pemateri pertama, yaitu Chandra Irawan. Metabolisme lipid. Metabolisme lipid adalah sebuah proses rumit dalam tubuh yang melibatkan beberapa tahapan, mulai dari lipid yang dikonsumsi dari makanan atau produksi lipid dalam tubuh, sampai ke degradasi atau transformasi menjadi sejumlah struktur dalam tubuh yang mengandung lipid. Lipid yang dimaksud di sini adalah lemak atau substansi mirip lemak seperti minyak, asam lemak, lilin, dan kolesterol. Mayoritas lipid dari makanan berbentuk trigliserida dan kolesterol. Keduanya merupakan jenis lipid yang bisa membahayakan kesehatan jika kadarnya berlebihan. Meski demikian, pada dasarnya semua jenis lipid memiliki manfaat. Pemateri selanjutnya, saya persilahkan kepada saudari Elis Eka Putri. Baiklah, selanjutnya, fungsi metabolisme lipid. Lipid memiliki banyak fungsi biologis, yakni menyimpan energi dan berfungsi sebagai komponen membran seluler dan lipoprotein. Metabolisme lipid memungkinkan organ tubuh untuk menggunakan energi atau menyimpan energi pada adiposa atau lemak tubuh. Organ-organ tubuh seperti jantung, limpa, otak, dan lainnya menggunakan energi-energi tersebut supaya tetap berfungsi dengan baik. Pemateri selanjutnya, saya persilahkan kepada saudara Faidul. Oke, baik. Lipid dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama hidrokarbon terbuka atau alifatik. Nah, hidrokarbon terbuka atau alifatik ini adalah kelompok senyawa yang berantai lurus, berantai cabang, dan berantai melingkar. Yang kedua, hidrokarbon aromatik. Hidrokarbon aromatik atau arena adalah hidrokarbon dengan ikatan tunggal dan atau ikatan ganda di antara atom-atom karbonnya. Pemateri selanjutnya, saya persilahkan kepada saudari Israwati Syam. Klasifikasi lipid. Senyawa-senyawa yang termasuk lipid dibagi dalam beberapa golongan. Ada beberapa cara penggolongan yang dikenal. Bloor membagi lipid dalam 3 golongan besar, yaitu 1. Lipid sederhana, yaitu trigliserida dan lilin. 2. Lipid gabungan, yaitu fosfolipid dan sereprosida. 3. Derivat lipid, yaitu asam lemak gliserol dan sterol. Berdasarkan sifat kimia lipid dapat dibagi ke dalam 2 golongan yang besar, yaitu 1. Lipid yang dapat disabunkan atau dapat dihidrolisis dengan basa, contohnya lemak. 2. Lipid yang tidak dapat disabunkan, contohnya steroid. Sejumlah senyawa kimia dalam makanan dan tubuh digolongkan dalam lipid. Senyawa tersebut adalah lemak netral, fosfolipid, kolesterol, senyawa-senyawa lain karena tidak larut dalam air untuk mengedarkan keseluruhan tubuh. Lipid membutuhkan pengangkut yang disebut apoprotein, sedangkan kombinasi antara apoprotein dan zat lemak yang harus diangkut disebut lipoprotein. Pemateri selanjutnya, saya persilahkan kepada saudara Faidul. Baik, sifat-sifat lipid. Nah, lipid mempunyai beberapa sifat. Sifat yang pertama yaitu memiliki titik leleh yang rendah. Yang kedua, tidak larut dalam air, namun larut dalam pelarut organik. Yang ketiga, lemak murni, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Yang keempat, LM memberikan noda minyak
yang digunakan sebagai uji. Selanjutnya berdasarkan struktur kimia. Nah, di dalam struktur kimia lipid dibagi menjadi dua, yaitu lipid sederhana atau simple lipid. Nah, lipid sederhana merupakan ester gugus asam lemak, sering juga disebut sebagai gugus asli dalam molekul alkohol gliserol. Lipid sederhana dapat berbentuk monogliserida, digliserida, atau trigliserida. Nah, yang kedua, lipid kompleks. Lipid kompleks atau kompleks lipid merupakan ester gugus asam lemak dengan molekul alkohol. Lipid kompleks juga berkaitan dengan molekul yang lain seperti asam fosfat dan senyawa nitrogen tertentu. Kesimpulan dari materi kami yaitu metabolisme lipid merupakan sebuah proses yang melibatkan beberapa tahapan, mulai dari lipid yang dikonsumsi dari makanan sampai ke degradasi yang mengandung lipid. Lipid terbagi menjadi dua, yaitu hidrokarbon alifatik dan hidrokarbon aromatik. Lipid berfungsi untuk menyimpan energi dan sebagai komponen membran seluler dan lipoprotein. Adapun sifat lipid diantaranya yaitu lipid tidak larut dalam air, namun larut dalam pelarut organik. Lipid juga memiliki titik leleh yang rendah. Itulah tadi hasil presentasi kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.